Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Asti Wulandari dengan NIM 1057211301119 kelas 19I. Video ini merupakan tugas final dari mata kuliah Manajemen Keuangan dengan menjelaskan materi tentang penganggaran modal. Apa sih itu penganggaran modal? Penganggaran modal merupakan proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan dan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat pada waktu yang akan datang. Terus, pentingnya penganggaran modal itu apa? Terdapat aspek menyebabkan penganggaran modal mempunyai posisi yang strategis dalam perencanaan suatu investasi. Di antaranya, yang pertama, pengaruh jangka panjang. Penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua, waktu tersedianya aktiva modal. Penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang ketiga, berpengaruh bagi perusahaan. Pengeluaran modal sangatlah penting dan sangat berpengaruh bagi perusahaan. Motif penganggaran modal. Yang pertama, pengembangan produk baru atau pembelian aktiva baru. Yang kedua, pengurangan biaya dengan mengganti aktiva yang tidak efisien. Yang ketiga, modernisasi atas aktiva tetap. Adapun motif lain yang dipakai dalam penggunaan penganggaran modal. Yang pertama, ekspansi perluasan. Berfungsi untuk membuka cabang dalam investasi awal. Diperlukan modal yang cukup besar. Yang kedua, replacement, penggantian. Sesuatu yang sudah usang menjadi baru. Yang ketiga, renewal atau pembaruan yang akan dijadikan trademark dalam aktiva yang tidak berwujud. Jenis-jenis keputusan penganggaran modal dapat dilihat: penambahan dan perluasan fasilitas. Yang kedua, produk baru. Yang ketiga, inovasi dan perluasan produk. Yang keempat, pergantian peralatan. Yang kelima, menyewa atau membuat atau membeli. Yang keenam, penyesuaian fasilitas dan peralatan dengan peraturan pemerintah, lingkungan dan keamanan. Dan yang terakhir, keputusan lain-lain seperti kampanye iklan, program pelatihan, dan proyek-proyek yang memerlukan analisis arus kas keluar dan arus kas masuk. Selanjutnya, prinsip dasar proses penganggaran modal. Penganggaran modal pada dasarnya adalah aplikasi prinsip yang mengatakan bahwa perusahaan harus menghasilkan pengeluaran atau menyelenggarakan kegiatan bisnis sedemikian rupa sehingga hasil penerimaan produk sama dengan biaya pengeluaran. Terus selanjutnya, jenis proyek. Pada umumnya, jenis proyek yang dibiayai dalam suatu investasi terbagi menjadi dua, yaitu independent project dan mutually exclusive project. Independent project merupakan proyek atau investasi yang tidak bergantung pada proyek lain. Dalam arti diterima atau ditolak suatu proyek tidak mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh kesempatan diterimanya usulan proyek lain. Maka dari itu, apabila perusahaan memiliki dana yang cukup guna keperluan investasi, maka keseluruhan seluruh usulan independen yang memiliki kriteria investasi dapat dibiayai. Mutually exclusive project merupakan proyek atau investasi yang bergantung pada proyek lain. Dalam arti diterima atau ditolak satu proyek tidak mempengaruhi dan tidak dipengaruhi oleh kesempatan yang terdapat usulan proyek lain. Hal ini berlaku karena keterbatasan dana investasi yang dimiliki perusahaan hanya mampu membiayai usulan yang paling menguntungkan. Selanjutnya, ketersediaan dana. Jika dana tidak terbatas, maka perusahaan dapat memilih semua independent project yang sesuai dengan expected return yang diharapkan. Terus, jika dana terbatas, maka perusahaan perlu melakukan capital rationing dengan mengalokasikan dana hanya pada proyek yang memberikan return maksimal. Proses penganggaran modal. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan penganggaran barang modal dibuat di semua tingkat dalam sebuah organisasi bisnis untuk menstimulasi aliran berbagai ide. Yang kedua, kajian dan analisa. Perencanaan dan penganggaran barang modal secara formal direview dalam rangka mencapai tujuan dan rencana utama perusahaan dan yang paling penting untuk mengevaluasi kemampuan ekonominya. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Besarnya sejumlah dana yang dikeluarkan dan pentingnya penganggaran barang modal menggambarkan tingkat organisasi tertentu yang membuat keputusan penganggaran.
Yang keempat, implementasi. Ketika sebuah perencanaan telah disetujui dan dananya telah siap, tahap implementasi segera dimulai. Untuk pengeluaran yang kecil, penganggaran dibuat dan pembayaran langsung dilaksanakan. Yang kelima, follow up. Setelah diimplementasikan, maka perlu dilakukan monitoring selama tahap kegiatan operasi berjalan dari proyek tersebut. Selanjutnya, cash flow. Apa itu cash flow? Cash flow atau laporan arus kas merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang menyajikan informasi relevan tentang arus kas masuk serta arus kas keluar perusahaan. Dalam laporan arus kas ini akan melaporkan aliran kas yang berasal dari beberapa sumber. Tujuan penyusunan laporan ini mengetahui secara real berapa pengeluaran dan penerimaan kas perusahaan dan mengetahui potensi realisasi di kas di masa yang akan datang. Adapun menyusun laporan cash flow dibagi menjadi dua metode. Yang pertama, metode tidak langsung, dan yang kedua, metode langsung. Metode tidak langsung yang dilakukan menyiapkan laporan laba rugi, siapkan laporan neraca, menyesuaikan laba bersih yang dilihat dari laporan laba atau rugi, melakukan koreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, dan terakhir membuat laporan arus kas. Metode langsung itu dengan melakukan pemeriksaan silang, melakukan eliminasi silang, melakukan klasifikasi semua jenis pengeluaran dan pemasukan dalam laporan arus kas. Yang terakhir, membuat laporan arus kas. Cash flow memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi likuiditas, yaitu dana yang tersedia untuk tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat dicairkan dalam waktu singkat relatif tanpa ada pengurangan investasi awal. Yang kedua, fungsi anti-inflasi, dana yang disimpan guna menghindari risiko penurunan pada daya beli di masa datang yang dapat dicairkan dengan relatif cepat. Yang ketiga, capital growth, dana yang diperuntukkan untuk penambahan perkembangan perusahaan dengan jangka waktu relatif panjang. Sekian.